Silakan masuk. Oke. Halo Mbak, silakan duduk. Halo. Halo Mbak. Halo. Sebelumnya boleh perkenalkan diri, nama Mbak siapa dan mau dipanggil apa? Oke, perkenalkan nama saya Rista, panggil aja Riz. Mbak Riz ya? Ya. Sebelumnya perjalanan Mbak selama menuju ke sini ada kendala apa? Panas, macet, serius itu benar-benar merusak banget buat badan saya, baju saya, makeup saya jadi luntur karena panas. Nauzubillah min dzalik. Oh, pasti sangat kesel banget ya rasanya. Tidak semenyebalkan teman-teman saya yang tiba-tiba nyuruh saya kesini sih. Waduh. Oh, sebelumnya Mbak datang ke sini karena keinginan sendiri atau karena paksaan? Sebenarnya saya tuh disarankan untuk kesini karena kata teman saya membutuhkannya. Tapi sebenarnya saya juga agak bingung sih kenapa saya diarahin kesini. Tapi sebelumnya apakah Mbak sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum, baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya. Iya. Sebelumnya apa yang bikin Mbak untuk datang ke sini, akhirnya untuk datang ke sini itu karena apa? Jadi kata teman-teman saya, ini saya orangnya pemurung dan gak banyak bicara gitu loh Mbak. Kayak biasanya kan saya anaknya yang benar-benar serandom itu, dan katanya kenapa sih akhir-akhir ini kok jadi semakin berbeda gitu. Menurut dari pandangan Mbak sendiri, apa yang bikin Mbak merasa tuh diri Mbak tuh berubah? Sebenarnya saya berubah tuh karena emang udah gak nyaman aja sih Mbak sama apa yang terjadi saat ini. Kayak lagi banyak masalah lah yang datang ke saya, jadi saya sulit untuk berekspresi seperti sedia kala atau sebelum-sebelumnya. Yang bikin Mbak jadi seperti ini tuh apa masalah yang Mbak paling permasalahkan tuh di mananya? Sebenarnya saya tuh lagi benar-benar kepikiran tentang bagaimana cara saya bisa bekerja, dan lagi kepikiran gimana sih saya tetap bisa menghasilkan uang walaupun saya masih sibuk dengan hal lain. Kalau boleh tahu kesibukannya seperti apa ya? Saya itu mengikuti beberapa organisasi, juga mengikuti banyak sekali kegiatan, memiliki banyak teman yang notabene jika saya tiba-tiba menghilang, mereka akan merasa kalau ya udah saya tuh lagi ada masalah, padahal saat itu saya hanya sedang kayak sibuk dengan yang lain gitu. Kesibukan yang lain itu seperti apa Mbak kalau boleh tahu? Ya kan kita tuh kadang berteman itu maunya main-main, have-fun ya Mbak. Nah sedangkan saya kan juga anak organisasi yang notabene gimana sih bakalan sering-sering keluar buat rapat segala macam, itu sangat mengganggu sih, karena saya baru selesai rapat tiba-tiba dapat notif kayak lu kenapa, lu baik-baik aja kan, kayak itu agak mengganggu sih. Mbak merasa pertemanan Mbak tuh cukup mengganggu dari keorganisasian Mbak ya? Ya sangat mengganggu, apalagi selain di organisasi ya, saya kan juga sering orangnya tipe yang suka me time ya, dan kadang tuh di spam sampai nggak punya waktu untuk sendiri gitu loh, jadinya kayak males untuk menanggapi mereka semakin lama. Mbak semakin kesini semakin merasa tertekan ya di organisasi itu, semakin merasa Mbak tuh terlalu ditekan di organisasi itu. Bukan di organisasinya sih, di lingkungan pertemanannya. Jadi saya tuh gak masalah dengan organisasi itu sendiri, cuma saya bermasalahnya dengan sifat orang-orangnya. Kayak orang-orangnya tuh sebenarnya nggak terlalu toksik ya, cuma mungkin karena dari pertemanan luar saya juga udah seperti itu, dan di dalam
menambah jadi seperti ini tambah menyebalkan. Merasa tertekan di dua lingkungan yang berbeda ya. Ya apalagi saya tuh tipe orang yang menyesuaikan banget kan, kayak di sini saya harus seperti ini, di sini juga saya harus seperti ini. Saya tuh bukan tipe orang yang bisa satu kepribadian untuk di semua tempat gitu. Apakah Mbak pernah kepikiran untuk keluar dari salah satu zona nyaman itu? Sebenarnya untuk di pertemanan ya, saya tuh udah sering-sering keluar, jadi saya sudah sering bergonta-ganti pertemanan, dan hanya saja ada beberapa orang yang memang saya tetap pertahankan. Namun ya orang-orang itu yang kadang bikin saya tertekan gitu, Mbak. Mbak merasa ada nggak solusi dari Mbak sendiri yang kayak kenapa sih saya harus di zona nyaman ini? Kayak pernah kepikiran untuk keluar nggak? Saya karena saya bukan tipe orang yang gak mudah untuk melepaskan ya, Mbak. Jadi untuk melepaskan atau keluar dari zona nyaman pertemanan saya dengan orang-orang yang membuat saya tertekan itu sangat sulit, Mbak. Seperti apa ya? Ada penahan tersendiri lah untuk saya untuk tidak keluar, karena menurut saya ya itu kayak apa, lebih banyak senangnya daripada sedihnya gitu. Oke, baik. Kan tadi kamu bilang ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Yang dari sisi baiknya itu menurut kamu gimana dan sisi buruknya itu gimana? Untuk sisi buruknya kan dari saya sudah beritahu ya, Mbak. Nah itu kayak apa ya, mereka tuh minta saya selalu online gitu, padahal kadang kan kita sebagai kuliah itu pasti harus ngerjain tugas terus segala macam. Udah lagi kita kan dibilangnya Gen Z yang remaja jompo ya, jadi otomatis sering banget ketiduran dong. Nah itu tuh jadi saat saya ketiduran tuh justru itu aja menjadi mereka kayak nge-spam terus kayak nanyain lu kemana sih, gue tuh butuh lu, padahal ya setiap mereka butuh saya selalu berusaha untuk ada. Terus kalau sisi menyenangkannya, saya tuh kayak banyak experience pertama dan menyenangkan saya bersama mereka. Tapi saya tuh merasa ada salah satu teman saya yang berusaha menjauhkan saya dari teman-teman saya yang lain. Ada nggak Mbak tuh kepikiran kenapa Mbak itu harus dijauhkan oleh teman Mbak yang tadi Mbak maksud? Mungkin saya terlalu populer. Just kidding. Saya tuh merasa dia berusaha menjauhi saya karena mungkin tidak sefrekuensi, atau mungkin dia tuh tipe yang sama seperti saya, cuma yang teman-teman saya lebih lihat itu saya, karena kebetulan dia itu tipe yang pasif dan harus dipancing. Kalau saya kan tipe orang yang going on pertama, first going. Nah itu tuh yang membuat kayak mungkin dia merasa tertutup dengan adanya saya dan ingin saya keluar dari mereka, tapi mereka masih merasa dekat dengan saya. Jadi no. Seperti situasi merasa tersaingi ya? Benar, seperti persaingan yang sebenarnya saya nggak ikuti, tapi yang lain merasa tersaingi oleh saya. Baik, untuk persaingan seperti itu, apakah Mbak pernah kepikiran untuk berjaga jarak dari mereka? Sebenarnya sih saya udah, notabene saya udah nggak terlalu deket sih Mbak sama mereka, cuma apa ya, mungkin karena saya sedikit emosian kali orangnya ya. Saya tuh kayak masih ngerasa kayak mereka masih, si orang ini tuh masih kayak apa ya, menjauhi saya atau memberi jarak dari saya, padahal kayaknya pun nggak terlalu notice gitu loh Mbak. Jadi kayak saya yang ngobrol-ngobrol aja, saya tuh tipe orang yang sana sini masuk, nggak yang cuma kalau yang mau masuk satu ini ya saya cuma ngobrol satu ini, enggak. Oke, baik. Sebelumnya Mbak sudah pernah komunikasiin hal ini belum sama ke teman Mbak tentang apa yang Mbak gelisahin ini tuh?
Sebenarnya ya, saya tuh udah sering banget kayak cerita ke teman saya yang lain tentang saya tuh ngerasa kalau dia ini menjauhkan saya dari mereka. Tapi sepertinya kayak apa ya, teman saya tuh cuma ngerasa kalau saya tuh pasti cuma merasa tersaingi aja. Jadi di sini tuh saya ngerasa mereka tuh ngiranya saya ngerasa tersaingi oleh si itu, tapi padahal menurut saya mereka yang coba dijauhin dari saya. Oke baik, berarti dia yang mencoba menjauhkan Mbak dari lingkungan itu. Ada nggak Mbak mencoba komunikasiin lagi gitu loh? Kayak kenapa harus bisa kayak gini, kan kita bisa bicara itu baik-baik, apa yang bikin dia ini nggak suka sama Mbak gitu. Kalau menurut saya ya, dia tuh tipe orang yang gak akan ngungkapin apa yang dia rasain tuh secara langsung. Menurut saya dia tuh tipe yang, ya, menurut saya dia agak manja sih. Jadi sudah terbiasa mendapatkan sesuatu sesuai keinginan dia. Nah, sedangkan saya tuh tipe orang yang ya yang mengejar sesuatu. Jadi mungkin juga mereka tuh menjauh dari saya juga karena emang saya kan tipenya ya, emang saya tuh suka memikirin nilai, dan saya tuh punya ketakutan sendiri akan nilai saya yang buruk. Tapi saya bukan tipe yang harus benar-benar kayak ngejar nilai gitu loh. Sedangkan mereka mungkin butuhnya temen yang ngejar nilai, dan menurut saya mereka tuh agak menjauh dari saya karena ya itu, saya juga bukan tipe yang mengejar nilai banget kan. Uh, di pergaulan ini tuh saya merasa kayak emang benar-benar gak ada yang tulus, hanya kayak ya udah emang kita berteman, tapi gak di semua hal kita berteman. Kita tuh nggak bisa sakur seperti kayak ya udah yang udah kalau emang udah ada perubahan di antara kita. Sedangkan saya tuh tipe orang yang nggak terlalu suka perubahan, dan untuk kedepannya pun saya bukan tipe orang yang suka melihat perubahan. Banyak sih yang bilang itu nggak baik. Nah, di pertemanan saya sekarang pun saya seperti itu, dan saya sering di saat saya diem atau saya terlalu banyak ketawa, mereka langsung bertanya kenapa, lagi nutupin sesuatu ya, seperti apa ya, saya ngerasanya tuh kayak mereka selalu mencurigai saya menutupi sesuatu di dalam diri saya, padahal saya sendiri merasa saya baik-baik saja. Ya mungkin memang terkadang saya sering overthinking sendiri, entah tiba-tiba ngerasa nangis sendiri tuh, tapi menurut saya itu hal yang apa ya, biasa aja sih. Baik, berarti lingkungan Mbak tuh toksik ya, yang lebih mementingkan prestasi daripada pertemanan yang sesungguhnya. Iya. Mbak maaf sebelumnya jika kalau Mbak emang ingin mengeluarkan perasaan Mbak untuk nangis, dipersilakan, dan saya juga menyediakan cemilan untuk Mbak. Kalau mau nangis, keluarin aja nggak apa-apa biar lega. Keluarin semua unek-unek Mbak di sini. Saya di sini, Mbak di sini datang ke saya untuk bercerita, dan saya pasti akan menjaga rahasia. Keluarkan semua yang emang Mbak gelisahin. Sebelumnya Mbak udah mencoba untuk keluar dari itu belum? Dan udah berhasil atau ada problem lain? Sebenarnya saya sudah keluar dari situ, tapi sepertinya masih ada masalah yang mengikuti saya dari hal itu gitu. Di pertemanan baru saya merasa bahwa yang sudah-sudah itu masih berkesinambungan sama saya. Jadi kayak apa yang terjadi di pertemanan saya sebelumnya, saya merasa akan terjadi lagi ke pertemanan saya sekarang. Jadi seperti merasa gelis akan hal yang belum terjadi sepertinya. Mbak gelisah karena pikiran Mbak sendiri ya. Mungkin Kalau namanya setiap pertemanan itu kan emang berbeda-beda ya. Dan gak semua pertemanan tuh bisa
setoksik yang pernah Mbak alamin. Mungkin Mbak bisa coba mencari pertemanan yang baru dan menghindari yang toksik. Kalau emang dirasa Mbak itu pertemanan toksik, bisa langsung dihindarin dan mencari pertemanan yang baru gitu, yang bikin Mbak tuh nyaman dan gak ngerasa kalah saing atau tertekan gitu, yang gak ada persaingannya. Udah mencoba mencari hal itu? Tapi menurut saya ya, Mbak, di dunia ini tuh selalu ada yang namanya persaingan, merasa tersaingi. Jadi gak ada yang pure kayak emang gak ada persaingan gitu, Mbak. Jadi kayak saya udah ngerasa kayak males untuk berteman dekat, karena ya itu, kenapa saya jadi pendiam atau jarang berkomunikasi atau lebih cenderung pasif dan tidak membuka pembicaraan, karena ya saya sudah tidak peduli dengan orang-orang di sekitar saya. Mereka mau seperti apa ya silakan, tapi jangan libatkan saya. Sedangkan terkadang tuh kayak memang mereka tidak melibatkan saya, tapi justru jatuhnya mereka lebih ke menjauhi saya, hingga saya tuh sering kayak awalnya selalu kelompoknya gampang dapat, tapi akhirnya ini tuh jadi seperti bersama kelompok buangan terus gitu. Saya sendiri sebenarnya tidak masalah di kelompok mana saja, tapi ya mereka seperti apa ya, menutup akses saya untuk masuk ke kelompok mereka. Nah, kenapa? Mbak tuh ngerasa kayak Mbak tuh dibatasi banget sama mereka ya, ngerasa dijauhin dan ngerasa gue ini nggak penting, ngapain dimasukin ke kelompok mereka gitu. Lebih seperti mereka tuh mencari yang lebih dari saya di antara yang lain. Tapi menurut saya, semencari apapun mereka di lingkungan kami yang seperti ini, menurut saya belum ada sih yang bisa ya seperti saya, karena menurut saya di lingkungan saya itu ya saya yang paling berbeda. Apa yang bikin berbeda dan mungkin terlihat menarik dan berbeda itu seperti apa? Saya tipe orang yang memang sih saya baperan orangnya, tapi saya bukan tipe orang yang mencak-mencak atau marah-marah. Dan emang kalau saya tidak suka sesuatu, saya lebih cenderung untuk langsung menyatakan daripada saya diam. Awalnya seperti itu. Terus mungkin memang nilai saya kurang, bukan nilai kurang sih, tapi mungkin saya memang kalau di kelas usaha saya terlihatnya kurang, dan untuk mengajar nilai pun saya tidak terlalu seperti tidak serius. Tapi di balik semua itu, karena saya sudah tahu bagaimana saya bisa mendapatkan jawaban atas yang saya inginkan. Saya bukan tipe orang yang suka di satu zona yang udah lurus yang orang-orang ambil. Saya tuh tipe orang yang emang suka bereksperimen, suka keluar dari zona nyaman dan suka mencoba hal baru. Karena saya pernah mendapatkan kalimat terbentur agar terbentuk. Jadi saya lebih suka membutuhkan diri saya ke zona lain. Tapi mungkin itu juga yang membuat saya sulit untuk menemukan pertemanan, karena mereka yang suka di zona nyaman, sedangkan saya yang suka di zona yang membenturkan diri. Jadi seperti memang mereka tidak menjaga jarak, tapi memang banyak hal yang bikin saya dan teman-teman saya yang lain itu ya udah berpisah. Terus mungkin karena saya terlalu sibuk juga kali ya. Saya juga bingung sih sebenarnya ya. Itu ya, setelah saya ingat lagi, mereka tuh tipe yang suka jalan-jalan dan bersenang-senang, sedangkan saya tipe yang suka mencari pengalaman baru untuk
menitik saya kehidupan saya ke depannya. Jadi mereka tuh tipe yang ya udahlah nikmatin dulu sekarang, sedangkan saya yang mendingan kerja keras sekarang tapi nanti berhasil daripada dari awal bersenang-senang tapi di akhir nggak jadi apa-apa gitu. Saya tuh bukan tipe orang yang suka terikat dengan suatu aturan yang pasti. Saya lebih suka dengan sesuatu yang ada peraturan yang menjadi inti dari peraturan lain yang ya udah bisa dilanggar tapi peraturan lainnya tuh tidak terlalu mengikat dan membebaskan saya untuk berekspresi. Berarti Mbak lebih mementingkan zona nyaman yang Mbak tuh lebih senang bereksplorasi keluar, dunia luar, daripada bermain berfaya-faya tapi tidak menemukan hasil yang baik gitu ya. Ya benar, karena menurut saya ya jika hanya nongkrong-nongkrong saja atau hanya kayak apa ya bermain-main sedikit hanya menghamburkan uang gitu, sedangkan saya berpikir untuk bekerja dan saya pernah gitu di posisi yang saya bekerja untuk mendapatkan duit dan itu sangat sulit. Jadi saya berpikir dua kali lah untuk menghabiskan uang untuk hal-hal yang menurut saya tidak bermanfaat gitu. Sedangkan mereka yang sukanya jalan-jalan itu bukan uang ya, pengalamannya ya mungkin ya mereka bisa berpengalaman untuk jalan-jalan, tapi apa yang menurut saya apa yang mereka dapatkan selain itu hanya udah top cuma jalan-jalan semata. Sedangkan kalau kita mengeksplor dan apa ya membenturkan diri ke hal-hal baru yang memberikan kita pelajaran baru dan dengan kesalahan-kesalahan yang ada bisa kita eksplor lagi, itu lebih berguna menurut saya daripada yaudah kita nongkrong kita gitu. Karena di tongkrongan menurut saya tongkrongan anak-anak muda zaman sekarang tuh gak baik sudah kayak apa ya, banyak kan kasus-kasusnya, sebentar ada yang inilah ada yang itulah, tiba-tiba bunuh-bunuhan lah. Itu saya seperti tuh jangan deh nongkrong-nongkrong begitu, kayak buat apa, mendingan daripada kayak gitu mendingan di rumah kan tiduran enak. Sebelumnya Mbak kan bilang kalau pertemanan Mbak tuh terlalu banyak main-mainnya ya. Nah, Mbak tuh udah nyimbangin pertemanan Mbak yang banyak main-mainnya sama pertemanan Mbak yang mencoba mengeksplorasi dunia kerja gitu nggak? Kayak Mbak tuh mencari pertemanan yang fokus untuk kerja, membuka hal baru, banyak pekerjaan seperti itu, sudah mencari nggak pertemanan? Untuk mencari sih sudah pasti sudah, tapi memang di lingkungan saya ini tipenya ya menurut saya ya mereka tuh masih tipe-tipe yang apa ya merasa bahwa bukan tipe yang merasa sih, lebih tepatnya mereka tuh baru, entah mereka yang baru keluar dari atau baru melihat dunia atau saya yang baru melihat dunia ya, karena saya emang anaknya tertutup itu dulu. Menurut saya mereka tuh terlalu apa ya, terlalu bebas, terlalu jor-joran untuk melakukan sesuatu hal. Iya mungkin saya sering dengar bahwa orang yang sering nongkrong bergaul itu akan lebih sukses, seringnya akan lebih sukses daripada orang-orang yang ya udah hanya fokus sama kegiatan-kegiatan hal tertentu. Cuma kalau terlalu banyak nongkrong dan bergaul dan akhirnya tidak ada menghasilkan apapun, untuk apa? Oke, baik. Balik lagi ke Mbak, tadi kan katanya kesini Mbak disarankan oleh teman Mbak ya. Nah, Mbak sudah menemukan jawaban belum? Kenapa Mbak disarankan untuk datang ke sini? Ya, mungkin karena mereka merasa saya terlalu tertutup dan mungkin saya nggak akan cerita kali ya kalau ke mereka. Jadi mereka menyarankan saya ke sini mungkin karena hal itu. Ya jujur saja ya, saya memang nggak mau cerita ke mereka tentang apa yang saya rasain karena saya takut mereka tuh ngerasanya kalau saya terlalu lebay. Bentar, ini bukan dicet nggak nih?
Kalau saya ngomong begini bakalan ibu judge dan karena saya orangnya sensitif dengan kalau jika saya bercerita akan dijudge gitu, saya takut. Oke, baik. Saya kan di sini sebagai konselor ya, dan seorang konselor itu memiliki kode etik yang dimana saya tuh harus menjaga kerahasiaan apa yang klien ceritakan dan tidak boleh menjudge apa yang klien utarakan. Jadi di sini Mbak bebas mengekspresikan berbagai kondisi Mbak, mau bagaimanapun itu saya bakal aman dan saya tidak akan menjudge Mbak. Tapi menurut ibu kedepannya saya harus bagaimana ya? Karena jujur saya bingung kenapa saya jadi pendiam, karena saya bingung saya harus berekspresi seperti apa kepada mereka, apakah seperti awal lagi atau bagaimana? Sebenarnya itu balik lagi ke lingkungan pertemanan Mbak ya. Kalau menurut saya itu Mbak coba komunikasiin lagi dengan mereka bagaimana baiknya, mau tetap dilanjut seperti ini atau baik lagi seperti kondisi awal, kayak kita tuh ayo loh kita coba bareng-bareng menata masa depan, kita tuh udah gede, kita tuh udah kuliah, jangan terlalu banyak main-main. Kalau emang kalian pengen terus main-main, kalian kapan bakal majunya gitu. Mungkin bisa seperti itu Mbak bicarakan dengan teman Mbak. Tapi teman saya itu kan tadi saya bilang ya, dia tipe yang mengajar nilai untuk masa depan, sedangkan kita tahu sendiri nilai itu kadang tidak terpakai gitu untuk kedepannya. Jadi mungkin jika saya yang bilang ayo menata untuk ke masa depan itu kurang sih menurut saya. Mereka nggak akan mendengarkan karena ya saya sendiri kan tipe orang yang cukup cuek dengan nilai. Mungkin Mbak bisa mencari kan Mbak pengen lebih fokus ke dunia pekerjaan Mbak ya. Nah, dengan teman Mbak yang seperti ini mungkin Mbak tetap bisa dengan mereka, cuman membatasi gitu loh. Jangan terlalu ikutin apa yang mereka mau, kayak berteman sebatasnya aja mungkin, dan Mbak tuh lebih mencari ke apa yang Mbak tuju. Misalkan Mbak nih pengen lebih bekerja, Mbak bisa mencari pertemanan yang fokus dengan kerja itu, tapi tidak meng-cut off teman Mbak yang fokus ke nilai. Mbak bisa masih tetap bisa berinteraksi dengan mereka, tapi membatasinya. Jangan terlalu ikut alur mereka yang hanya mengejar nilai dan untuk bermain-main. Jadi mungkin saya akan lebih menekankan kembali sih, kayak udah silakan kalian mau bagaimana, saya lebih akan fokus kepada diri saya sendiri saja. Sebelumnya terima kasih ya, terima kasih karena sudah mendengarkan apa yang saya ingin utarakan, karena saya itu kesulitan untuk bercerita ke orang yang benar-benar saya kenal. Jadi saya merasa lega sih dengan seperti ini. Mbak merasa sudah sangat lega atau masih ada yang mengganjal di hati Mbak? Karena sepertinya masih banyak yang ditahan ya Mbak. Sudah merasa lega sih, karena ya mungkin kedepannya saya akan lebih membangun diri saya lagi sehingga mereka tidak akan bisa untuk meremehkan saya. Mungkin jika Mbak sudah merasa lega, saya izin mengakhiri konseling ini, apakah bisa? Boleh? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Jika Mbak ingin mengeluarkan keluh kesah Mbak lagi, ingin bercerita, ingin meminta saran, pendapat, dan Mbak ingin mengeluarkan semua dokumen Mbak, boleh datang ke saya lagi untuk lain kali lagi. Terima kasih Mbak sebelumnya.